Yang jadi sorotan hari ini, saudara, teka-teki kematian Brigadir Esko Faskareli menemukan titik terang. Setelah hampir 1 bulan Brigadir Esko ditemukan tewas, polisi menetapkan sang istri sebagai tersangka. Kasus kematian Brigadir Esko Faskareli, anggota Intel Polres Lombok Barat yang ditemukan tewas di kebun kosong tak jauh dari rumahnya pada 24 Agustus 2025 lalu menemukan titik terang. Setelah hampir sebulan berlalu, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka yang tak lain adalah istri dari korban. Melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Muhammad Khalid bilang, dari hasil gelar perkara, istri korban yang juga seorang polisi, Bribtu Rizka Sintiani, ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Khalid menyatakan, ya, hasil gelar perkara penyidik menetapkan istrinya menjadi tersangka. Namun, motif pembunuh tersebut masih belum diungkap. Sebelumnya, keluarga Brigadir Esko mendatangi Mapolres Lombok Barat bersama kuasa hukumnya, lalu Anton Haryawan, untuk meminta kejelasan kasus kematian Esko. Karena dengan pekerjaan maksimal, Pak Kapolres sangat antusias dengan kasus ini. Jadi beliau menyarankan ya kita menunggu, sabar menunggu dan berdoa agar proses ini lancar dan cepat selesai. Ada titik terang ya Pak ya? Ya. Sebelumnya, Brigadir Esko Faskareli dilaporkan hilang kontak pada 13 Agustus 2025. Keluarga lantas mencari ke beberapa tempat. Brigadir Esko akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di perkebunan warga yang berjarak 50 meter dari rumahnya di Dusun Nyiur Lembang, Lombok Barat, Minggu 24 Agustus. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Hasil otopsi mengungkap ada tanda kekerasan akibat benda tumpul di leher korban. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lain, saudara, seorang spesialis pencuri knalpot mobil diringkus polisi di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Korban mengalami kerugian hingga 18 juta rupiah. Hasil pemeriksaan mengungkap pelaku sudah beraksi di 12 TKP yang berbeda, saudara. Uang hasil kejahatan dipakai untuk bermain judi online, membeli sabu, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini pelaku ditahan di Polresta Pangkal Pinang untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jadi Mang Una, kita telah melakukan penangkapan kepada tersangka Ego, itu tersangka spesialis pencurian knalpot, mana sudah melakukan aksinya di 12 TKP di wilayah Pangkal Pinang. Modus operandinya, si tersangka melakukan aksinya dengan melakukan pinjam rental mobil, kemudian dari situ dia mengelilingi untuk melihat apakah kondisi dalam keadaan sepi. Kalaupun memang keadaannya sekitar sepi, tersangka melakukan aksinya, jadi tidak harus menunggu malam hari. Lagi-lagi penipuan dengan modus dukun pengganda uang terjadi. Kali ini di Jakarta Selatan, seorang lelaki mengaku sebagai dukun dan dapat menggandakan uang hingga puluhan juta rupiah. Informasi selengkapnya, saudara, usai jeda hanya di Borgol.